Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pertemuan kali ini. Pada kuliah hari ini saya mohon maaf karena ada rapat pada waktu kuliahnya, maka inilah penggantinya berupa video ya. Perkuliahan silakan disimak, dipahami dan juga dipraktekkan. Jangan lupa bahan-bahannya juga sudah tersedia di LMS Google Classroom ya. Kita masih belum menggunakan Sikito karena Sikito nampaknya masih belum stabil ya. Baik, judul hari ini adalah konsep pengurutan dan sorting pada struktur data. Baik, apa yang kita akan bahas? Yang akan kita bahas adalah memahami tentang konsep dan teori sorting, mempraktikkan beberapa algoritma sorting dan mengimplementasikannya ya pada beberapa kasus tertentu. Baik, apa sih sorting? Sorting itu adalah bahasa Inggris dari proses pengurutan, yaitu mengatur satu elemen-elemen dalam satu koleksi data sehingga bisa misalnya diatur menaik, yaitu dimana misalnya kalau nama yang diurut maka nama tadi diatur mulai dari, kalau menaik ya, kalau menaik berarti dari A yang awalnya B dan seterusnya sampai ke Z. Kalau menurun berarti dari Z dulu, yang dari awalnya Z, terus dari awalnya Y, kemudian X dan seterusnya sampai ke A. Itu kalau dia descending. Nah, jadi proses pengurutan itu demikian. Nah, kalaupun angka, kalau menaik berarti dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kalau menurun berarti dari yang paling besar ke yang paling kecil. Oke. Sorting ini sebenarnya banyak sekali algoritmanya. Kita ya mempelajari dari yang bentuk dasar dulu, dan beberapa bahasa pemrograman sudah menggunakan fungsi tertentu sehingga kita tidak repot menggunakan algoritmanya ya. Baik, pada bahasa Python terdapat beberapa metode sorting dan fungsi sorting yang disediakan untuk struktur data yang ada. Nah, baik, sorting ini fungsinya apa? Ya, otomatis lah kalau kita menyorting suatu elemen tentu mempermudah kita lakukan pencarian atau memproses sesuatu dengan cepat karena kita sudah mendapatkan data berurut di mata manusianya. Baik, berikutnya adalah ada beberapa algoritma sorting yang ada. Beberapa algoritma sorting yang ada antara lain adalah yang paling tua, yang banyak ya, paling banyak gitu ini. Dan ini sejak zaman saya kuliah dulu sudah ada ya. Ada bubble sort, ada selection sort, ada excision sort, ada merge sort, ada quick sort, ada team sort dan lain-lain, banyak banget sort yang ada ya. Oke, kita bahas beberapa. Yang satunya ini bubble sort ya. Bubble sort ini atau penyortiran gelembung ya. Jadi dianggap bahwa nanti elemen yang dibandingkan dimasukkan di gelembung dulu ya. Kalau dulu di kuliah digambarkan gelembung ya. Jadi algoritma ini sederhana sih. Cara kerjanya berulang kali menukar elemen yang berdekatan atau yang dibandingkan dengan elemen tetangganya ya, tetangga sebelah kanannya ya, kalau membacanya dari kiri ke kanan ya. Contoh nanti kita ada lihat contohnya ya. Oke. Nah, jika mereka misalnya nanti mengurutnya menaik, maka nanti kalau yang dibandingkan dengan tetangganya lebih besar yang dibandingkan, maka nanti akan ada proses pertukaran. Tapi kalau dia nanti menurun, maka yang dibandingkan dengan tetangganya, di mana yang dibandingkan lebih kecil, maka akan ada proses pertukaran. Kalau tidak, dia akan melanjutkan ke pembandingan tetangga berikutnya. Oke, baik. Nah, ini algoritma ini tidak efisien untuk data ukuran besar karena apa ya? Semuanya dibandingin satu-satu. Tapi ya, dengan kecepatan komputer saat ini masih bisa berfungsi ya. Oke, nanti silakan aja kalau ada mau riset membandingkan mana sih kecepatan antara bubble sort ya dengan insertion sort dengan selection sort dan merge sort serta yang lainnya. Oke. Nah, tentu saja dengan data jumlah besar ya. Kalau datanya sedikit masih mudah sih ya. Oke, karena contoh kita juga sedikit ini contohnya ya.
Baik, cara kerjanya seperti ini. Pada loop atau perulangan pertama, itu algoritma ini mulai dengan mengulang seluruh elemen dalam data, ya. Jadi mengulang semua dulu untuk membandingkannya. Nah, kemudian di loop kedua, mulai dia membandingkan dengan elemen berikutnya, kemudian ada pertukaran elemen. Nah, ini kalau dia menaik, ya, kalau menaik maka jika lebih besar dari elemen berikutnya ditukar. Nah, tapi kalau dia menurun, jika elemen saat ini atau elemen yang dibandingkan lebih kecil dari elemen tetangganya atau berikutnya, maka baru ditukar. Ini tergantung dari proses sortingnya menaik atau menurun. Oke. Nah, kemudian hal itu dilakukan terus mengulang-ulang, ya, sampai semua elemen sudah tersusun. Kalau dia menaik dari kecil ke besar, kalau dia menurun sudah dari besar ke kecil. Jadi yang pada prinsipnya di sini, kalau menaik maka pertukaran elemen itu nanti akan menempatkan elemen yang dibandingkan itu, kalau dia paling besar itu diletakkan di paling kanan, ya, di paling kanan atau di elemen terakhir. Nah, kalau dia menaik maka elemen paling kecil yang akan diletakkan di tempat paling akhir, ya. Nah, oke, baik. Ini cara kerjanya, contohnya saja kita mulai. Contohnya ada satu elemen data dengan berbentuk array, ya, 53842 misalnya ini. Nah, ini mau diurutin, ya. Memang kalau mata manusia kita gampang, tinggal ngubah aja duanya ke depan, ya. 4-nya ganti 8, 4 yang posisi 4 diganti dengan 5 dan 8 di bagian terakhir. Nah, ini gampang. Oke, kita lihat dulu cara mesin mengerjakan dengan algoritma bubble sort, ya. Oke, nah 5 dan 3 ini pertama dibandingin dulu karena dia mengambil dulu yang 5. Yang 5 ini diambil dulu. Nah, kemudian setelah itu nanti dia akan membandingkan dengan tetangganya atau elemen berikutnya dengan 3. Nah, karena ini menaik, ya, urutan secara menaik, maka seperti aturan tadi, kalau elemen yang dibandingkan lebih besar dari tetangganya akan ditukar. Maka karena 5 lebih besar daripada 3 atau 3 lebih kecil daripada 5, dilakukan penukaran sehingga urutannya menjadi 3, 5, 8, 4, 2, ya. Nah, kemudian karena 5 masih dianggap paling besar dibandingkan lagi dengan tetangganya, ya, belum ditukar itu, ya. Nah, maka pembandingnya tadi dibandingin, ternyata 5 lebih kecil, ya, tidak ada pertukaran, ya. Ya, maka 5 langsung ditukar dengan 8 karena apa? Ternyata bukan bilangan terbesar lagi 5, yang terbesar adalah 8. Nah, baru kemudian di tahap berikutnya 8 dibandingin lagi dengan 4, ya. Nah, ini nanti makanya kompleks, ya. Karena apa? Ya, ternyata 5 diletakkannya menggantikan posisi kedua, ya. Nah, 8 dibandingkan dengan 4, memang 8 lebih besar. Maka terus dia akan menukarnya sampai nanti dia bertemu dengan terakhir, ya. Nah, tapi urutan yang terjadi di terakhir, di tahap keempat, 3, 5, 4, 8 itu masih belum urut, ya. Maka dilakukan terus iterasi berikutnya. Iterasi keduanya itu dia membandingkan terus, ya, 3, 5 dengan ini, ternyata lebih besar 5, ya. Maka pembandingan berikutnya dianggap si 5 itu bilangan terbesar terus, ya. Nah, karena dengan 4 maka 4 ditukar di posisi kedua dan seterusnya, 2 dijadi posisi ketiga. Nah, baru terakhirnya ada ini, ya. Nah, iterasi ketiga manding lagi dia, tetap aja dibandingin, ya. Jadi semua elemennya dibanding karena apa? Kan elemennya itu ada 5, ya, maka nanti ada 5 pembandingan, ya. Nah, oke, terus sampai selesai, ya, atau 5 atau 4, ya, karena kurangin 1, ya. Jumlah elemen dikurangin 1, maka itu adalah proses iterasinya. Jadi kalau elemennya ada 5 maka iterasinya pasti ada 4, ya. Nah, kalau dia ada 7 berarti iterasinya ada 6, ya, n-1, ya, atau jumlah elemen dikurangin 1. Nah, itu. Oke, baik, ini masalah kompleksitas waktunya tadi seperti saya bilang, ya. Ada masalah dengan kompleksitas waktunya, ya, karena banyak datanya, bisa jadi nanti dia banyak. Kalau 1000 berarti dia ada
999 kali iterasi ya. Nah, tapi dengan kemampuan komputer saat ini yang cepat, proses itu bisa cepat datanya. Oke. Ini datanya ya. Jadi apa kompleksitas waktu ini ya. Pangkat n-2. Kenapa ya? Ini objeknya ya. N jumlah elemennya pangkat 2. Itu adalah kompleksitas waktunya ya. Oke. Implementasinya dalam Python silakan nanti dibuat, misalnya nama filenya bubble sort dibuat baru. Nah, ini saya buat dengan aplikasi PyCharm ya, aplikasi PyCharm ini. Oke. PyCharm. Ya, jadi tinggal Anda buat ya dengan PyCharm. Saya pakai PyCharm Community 2023. Anda boleh pakai yang lain ya. Saya pakai PyCharm karena untuk proses runningnya tidak harus masuk ke control panel ya. Oke, ini contoh tree ya. Oke, bentar kita ambil dulu ya. Oke, ini contoh kita pakai bubble sort ya. Sudah saya buat ya. Nah, ini jadi Anda mengetik ini double bubble sort ya. Kemudian ini namanya adalah baris 1 sampai 11, ini adalah fungsi ya, maka didefinisikan di mana di sini nama fungsinya bubble sort, dia menunggu sebuah array, variabel parameternya adalah sebuah array. Nah, kemudian dia akan menghitung panjang arraynya ada berapa. Nah, maka untuk urutan dari pertama ya, dari 1 sampai 10 ranknya, misalnya sampai n misalnya ya. Kalau tadi ada 5 ya, ada maka dari 1 sampai 5, maka dia akan menandai dulu ini ya, proses pertukarannya masih belum ada ya, dianggap belum ada dulu. Nah, baru nanti pada urutan dari pertama sampai terakhir ya, untuk elemen ke 0 atau elemen pertama sampai elemen terakhir ya, dikurangin i ya, dikurangin i karena nanti kalau i yang keberapa nanti akan dihitung ya. Nah, itu akan dibandingin kayak begini ya. Ini ada tanda-tandanya. Oke. Nah, nanti hasilnya contoh penggunaannya kayak gini, 64 ya. Boleh dipakai yang lain. Anda boleh pakai, ini ada contoh ini. Ini jadi inti utama proses perulangannya itu yang di baris 1 sampai 11 ya. Sedangkan ini adalah contoh penggunaan. Oke. Kembali ke slide. Oke, ini oh, tadi kembali ke slide ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini jadi ke slide-nya, mana tadi slide-nya. Nah, ini ya, ini konsep bubble sort ya. Jadi ini penggunaannya, ini outputnya. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan jangan lupa silakan komen atau di boleh bertanya di grup ya. Oke, baik. Nah, barusan Arif sudah menyampaikan pesan. Oke, baik ya. Ini kemudian ini ada kelebihan dan kekurangan bubble sort ya. Silahkan baca sendiri. Oke. Nah, kemudian ada algoritma selection sort. Ini juga sama ya. Iterasinya ini contohnya. Nah, sama juga, tinggal buat dipraktekin ya. Jangan lupa tugas praktikumnya dijalanin ya. Mengerjakan ini ya. Oke, baik. Ini juga kelebihannya dan seterusnya, silahkan dipelajari ya. Nah, ini ada algoritma insertion sort. Nah, sekarang saya kasih pembelajaran ya. Silahkan coba Anda buatkan aplikasi PHP, aplikasi Python-nya ya, aplikasi Python-nya untuk algoritma insertion sort. Oke, demikian dulu pembahasan kuliah kita hari ini. Silahkan dikerjakan tugas praktikumnya. Kalau ada pertanyaan bagi teman-teman di YouTube, boleh ke email saya atau ke WA saya, boleh ya. Silakan lihat di profile saya. Sampai sini sekali lagi atas pembelajaran kita hari ini mengenai konsep pengurutan dan atau sorting pada struktur data. Kurang saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.